Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi nikmatil iman wal islam wal akramana bi hilafatihi min jami'il a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Wa bi shrahli sadri wa yassiri amri walul udatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Salam sehat dan istiqomah jamaah Masjid Jami Al-Fatah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iwan mengambil tema pahala di 10 malam terakhir Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keistimewaan bagi umat Islam, di mana pada bulan ini pahala dari berbagai amal ibadah dilipat gandakan, dosa-dosa diampuni bagi mereka yang bertaubat, serta setiap aktivitas kebaikan bernilai ibadah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ganjaran besar pada hambanya yang bersungguh-sungguh meningkatkan ibadah selama bulan suci Ramadan tersebut. Secara umum, bulan Ramadan terbagi menjadi 3 fase. Pertama, 10 hari pertama dikenal dengan fase rahmat, yaitu masa ketika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. 10 hari kedua disebut sebagai fase maghfirah atau masa pengampunan dosa. Adapun 10 hari terakhir dikenal sebagai fase itkun minanar, yaitu masa pembebasan dari api neraka. 10 hari terakhir Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar. Rasulullah SAW memberikan teladan kepada hambanya bagaimana memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan kualitas ibadah. Salah satu amalan yang beliau lakukan adalah menghidupkan malam-malam Ramadan, membangunkan keluarganya untuk melaksanakan sholat malam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang menjelaskan bahwa ketika memasuki 10 malam terakhir Ramadan, Nabi meningkatkan kesungguhan dalam beribadah, serta membangunkan keluarganya untuk ikut melaksanakan ibadah malam. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa terbagi 3 amalan utama yang dianjurkan pada 10 hari terakhir Ramadan. Pertama, memperbanyak sedekah, mencukupi kebutuhan keluarga serta berbuat baik kepada kerabat dan tetangga. Kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa membaca Al-Quran pada akhir malam lebih utama dibandingkan pada awal malam. Sedangkan waktu terbaik membaca Al-Quran di siang hari adalah setelah melaksanakan sholat subuh. Ketiga, memperbanyak itikaf sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW dalam meningkatkan kualitas ibadah pada 10 hari terakhir Ramadan. 10 malam terakhir Ramadan adalah puncak ibadah dengan pahala berlipat ganda, terutama karena adanya Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia dari 1000 bulan 83 tahun lebih. Ibadah seperti sholat malam, sedekah, dan itikaf di malam ini diampuni dosa-dosanya, menjadikan kesempatan utama meraih itkun minanar, pembebasan dari api neraka. Keutamaan dari 10 malam terakhir adalah Lailatul Qadar, pahala ibadah lebih baik dari 1000 bulan, ampunan dosa, dibukakan pintu rahmat dan pengampunan seluas-luasnya, pahala sholat malam, diampuni dosa yang telah lalu, pembebasan dari neraka, kesempatan mendapatkan itkun minan nar. Amalan utama untuk meraih pahala adalah pertama, itikaf, berdiam diri di masjid, terutama di malam-malam ganjil, qiyamul lail, sholat malam, memperbanyak sujud tarawih dan tahajud, membaca Al-Quran, serta tadabur, meningkatkan intensitas interaksi dengan Al-Quran, memperbanyak doa dan istighfar, memohon ampunan Allah, terutama doa di malam Lailatul Qadar, bersedekah malam untuk melipat gandakan pahala. Rasulullah SAW meningkatkan kesungguhan ibadah pada 10 malam terakhir
membangunkan keluarganya dan mengencangkan ikat pinggang, fokus beribadah. Rasulullah SAW sendiri menganjurkan umatnya untuk memperbanyak doa yang pada malam Lailatul Qadar. Doa yang dianjurkan oleh Rasul adalah Allahumma innaka afufun tuhibul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan menyukai pemaaf, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmizi. Maka sebaiknya dalam hati tetap berzikir serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk doa dan zikir tidak terbatas jenisnya, termasuk dalam berdoa dan berzikir sesuai yang sering kita bacakan sehari-hari atau seusai sholat. Ketiga, meluangkan waktu membaca Al-Quran meskipun dalam waktu singkat. Ramadan dikenal sebagai bulan turunnya Al-Quran. Karena itu, membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan memiliki keutamaan tersendiri, terutama sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yakni Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagaimana petunjuk bagi manusia. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Membaca beberapa ayat Al-Quran setiap hari tetap memberikan keberkahan. Usai sholat, sempatkan waktu untuk membaca Al-Quran beberapa ayat dan pahami makna kandungan artinya serta mengamalkannya secara konsisten. Keempat, menjaga sholat malam meskipun hanya beberapa rakaat. Sholat malam merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan pada 10 malam terakhir. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetap dapat melaksanakan sholat tahajud secara sederhana, misalnya 2 rakaat ataupun 4 rakaat sebelum sahur. Pada akhirnya 10 malam terakhir Ramadan merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi setiap muslim untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperbaiki diri, dan jangan menjadi penghalang untuk meraih keberkahan tersebut. Dengan niat yang tulus serta pengelolaan waktu yang baik, memanfaatkan malam-malam penuh kemuliaan dimaksud guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nilai-nilai spiritual yang diperoleh selama bulan suci Ramadan juga dapat memperkuat integritas tanggung jawab serta semangat pengabdian dalam menjalankan ibadah yang konsisten di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.